Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari ini gue mau sharing buat teman-teman yang khususnya pemula ya, yang baru mau masuk ke bisnis atau dunia trading saham ya. Tapi sebelumnya teman-teman ya, gue mau share dulu cerita sedikit tentang kondisi ekonomi ya. Jadi kita tahu ya, kondisi ekonomi Indonesia tuh lagi cukup terpuruk ya. Kenapa? Karena imbas dari keputusan-keputusan dari luar negeri gitu ya, dari Presiden Trump ya, dan juga kondisi makro lainnya ya, yang membuat nggak cuma Indonesia sebetulnya, tetapi ekonomi dunia itu berpengaruh ya. Dan salah satunya bisa tercermin di pasar bursa sahamnya gitu ya. Jadi di bursa saham itu kalau kita lihat di Indonesia, kemudian di luar negeri lainnya, itu juga semuanya terkoreksi teman-teman. Nah, tetapi yang perlu diingat teman-teman, setiap koreksi yang terjadi ini itu pasti selalu ada kesempatan ya. Makanya di video ini gue mau sharing buat teman-teman yang masih belum mengenal yang namanya bisnis ataupun kegiatan investasi trading ya di instrumen saham ya, kemudian di financial market lainnya. Gue saranin teman-teman ya, kalian lebih baik itu mulai untuk belajar ya. Tidak ada kata terlambat, dan menurut gue ini adalah saat yang tepat kalian itu menambah soft skill ya di bidang financial market ya. Kenapa? Karena menurut gue at the end ya, semua orang tuh butuh yang namanya financial market ini. Karena dari segi kapitalisasinya ya, dari liquidity yang tersedia ya, peredaran uang di capital market ini itu sangat besar ya. Dan bukannya gue mau membandingkan dengan bisnis real gitu ya, tetapi gini loh, maksudnya di bisnis real itu pasti ada saatnya tuh bisnis tuh mencapai suatu level jenuh ya, yang dimana margin keuntungan kita tidak bisa naik ya, perputaran uang kita sudah mentok kayak gitu. Dan di saat itulah kalian butuh yang namanya financial market ini ya. Makanya saran gua ya, kalian itu harus belajar ya, selain untuk perkembangan bisnis kalian, itu juga untuk melindungi nilai aset kalian ya, atau nilai uang kalian ya. Kenapa? Karena dengan financial market ini kalian bisa ngulik ya, ibaratnya sampai kalian tuh bisa mengalahkan inflasi seperti itu ya. Nah, hari ini gue mau sharing teman-teman step by stepnya yang kalian harus lakukan beserta timelinenya yang gue racik ya teman-teman, gue ramus secara sederhana supaya teman-teman itu bisa menangkap video ini, apa yang mau gue sharing maksud gue dengan mudah. Oke, langsung aja ya teman-teman, gue jelasin di layar di sini ya, gue akan jelasin. Oke, nah gue akan berbagi menjadi beberapa step ya. Yang pertama itu adalah introduction ya, intronya. Oke. Nah, kalian tuh harus mulai step 1 tuh dari perkenalan dulu ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian tuh butuh perkenalan. Nah, perkenalan ini kalian menyiapkan waktu menurut gue itu antara 1 minggu sampai 1 bulan ya. 1 minggu sampai 4 minggu lah ya, 1 bulan. Ini tergantung dari kesibukan kalian ya. Jadi usahakan paling lambatnya tuh adalah 1 bulan. Kalian tuh harus belajar. Kalian harus tahu ya tentang apa sih saham itu, hal-hal yang basicnya teman-teman. Apa sih saham itu? Kemudian gimana cara bertransaksi untuk jual beli saham gitu ya. Terus kenapa harga bisa naik, kenapa harga bisa turun kayak gitu. Terus kemudian kalian mengenal istilah-istilah dalam saham, misalnya emiten itu apa sih gitu ya. Kemudian ada market cap itu apa gitu. Kalian harus belajar knowledge dasarnya dulu teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian terjun di dunia trading ya, ataupun di dunia investasi saham, tapi kalian tidak mengerti medannya, tidak mengerti arena berperangnya, itu akan kesulitan. Makanya istilah-istilah mulai dari yang simple dulu teman-teman. Kalian nggak perlu ke analisa yang pusing-pusing dulu, tapi kalian mulai hal simple dari misalnya yang tadi gue sebutin ya, istilah-istilah sahamnya, emiten lah, kemudian broker itu apa, kemudian itu bid apa, offer itu apa, buy itu gimana, sell gimana, take profit itu apa, stop loss itu apa gitu ya. Kalian pelajari hal tersebut ya. Kemudian tuh nanti ada istilah-istilah kayak misalnya hajar kanan, hajar kiri kayak gitu ya. Pokoknya banyak istilah-istilah di saham, caranya gampang banget. Kalian tinggal Google aja istilah-istilah saham yang harus saya ketahui kayak gitu ya. Nah, itu dasarnya ya. Jadi kalian tuh at least kalian tahu emiten itu apa sih ya. Kemudian yang namanya dividen itu apa sih, yang namanya right issue apa sih segitu ya. Jadi kalian sudah mengerti
yang namanya istilah dalam saham, sambil sedikit-sedikit kalian belajarin nih artinya tuh apa, mekanismenya seperti apa, dividen itu kayak gimana maksudnya, capital gain itu kayak gimana gitu ya. Jadi kalian pelajari dulu istilah-istilahnya ya. Ini kalau misalnya kalian sudah mengerti istilahnya, nanti kalian ke next step-nya tuh akan lebih mudah kayak gitu ya. Nah, kemudian let's say kalian sudah siap ya, maksudnya sudah tahu tentang istilah-istilahnya, kalian baru belajar yang kedua yang namanya analisa, teman-teman ya. Analisa, oke. Nah, analisa ini ya kalian prepare waktu sama ya teman-teman ya, 1 bulan sampai 2 bulan aja cukup ya. 1 sampai 2 bulan ini kalian sudah, kalau misalnya kalian getol-getolan ya, kalian tuh benar-benar komitmen waktunya untuk belajar 1-2 bulan. Saya yakin teman-teman ya, kalian tuh akan menguasai analisa ini cukup fasih ya, seperti itu. Nah, singkat aja teman-teman, apa yang harus pelajari? Pertama itu adalah fundamental ya, analisa fundamental. Kalian harus tahu ya, intinya analisa fundamental ini tuh kalian itu menentukan apakah perusahaan ini tuh sehat untuk saya taruh duit 5 tahun ke depan. Ya, jadi intinya 5 tahun ke depan pastiin dulu perusahaan ini masih ada. Jangan sampai perusahaan ini tutup gitu ya. Itu yang kalian harus make sure dari mana kayak gitu ya. Ya berarti kalian harus tahu, berarti kalau misalnya kalian mau make sure dalam 5 tahun perusahaan ini masih buka dan makin berkembang, kalian harus lihat ya, ini perusahaan untung atau enggak ya, hutangnya gimana gitu ya. Terus kemudian cost per bulannya seperti apa kayak gitu. Terus kemudian cara dia memperlakukan atau cara dia memanage SDM-nya seperti apa gitu. Kalian harus perhatikan hal ini. Ini masuk ke yang namanya fundamental kayak gitu ya. Nah, di sini juga nanti ada berbagai istilah lagi teman-teman. Kalian harus pelajari juga ya. Misalnya kayak ada nilai PER ya, kemudian ada PBV gitu ya. Kemudian ada yang namanya debt equity ratio DER kayak gitu, dan masih banyak singkatan-singkatan lainnya yang kalian harus perhatikan. Nah, dari fundamental ini kalian nggak perlu belajar yang sampai pusing sekali ya. Kayak misalnya nanti ada namanya valuasi, kemudian ada discounted ratio juga ya, yang dividend discounted model seperti itu yang terlalu kompleks kayak gitu teman-teman. Itu nggak usah dulu ya, kalian tuh pelajari fundamental yang dasarnya, ngelihat PER, PBV. Intinya kalian bisa make sure perusahaan ini aman-aman aja gitu ya. Nah, kemudian kalian belajar yang namanya analisa teknikal, oke? Nah, teknikal ini tuh gimana analisanya, berbedanya apa? Perbedaannya kalau teknikal ini kalian lihat yang namanya chart teman-teman. Kalian lihat yang namanya batang-batang candlestick seperti ini yang turun naik, ada merah hijau itu. Nah, itulah yang kalian pelajari di analisa teknikal ini gitu ya. Nah, terus di analisa teknikal fundamental ini kapan pakainya? Keduanya ini dipakai teman-teman ya. Tinggal kalian pilih, kalian mau pakai lebih berat di mana? Kalian mau pakai lebih berat di fundamental atau kalian mau pakai di lebih berat teknikal? Kalau misalnya kalian cenderung untuk menjadi seorang investor, teman-teman ya, itu which is maksudnya investor itu adalah kalian bisa hold, bisa pegang saham. Kalau kalian beli, kalian bisa tahan saham itu sampai 1 tahun ke atas gitu ya. Itu sudah jangka panjang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian seorang trader, kalian lebih pilih seorang trader, yaitu kalian lebih cepat tradingnya gitu ya, lebih keluar masuknya lebih cepat. Kalian mungkin bisa beli saham hari ini, jualnya bisa lusa, bisa langsung jual gitu ya, atau minggu depan kalian sudah jual, atau bahkan yang lebih ekstrim beli pagi jual sore kayak gitu ya. Jadi keluar masuknya sangat cepat, itu masuknya ke trader. Nah, kalau kalian seorang trader, kalian lebih memberatkan ke technical analysis teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian seorang investor, kalian harus lebih memberatkan ke fundamental analysis kayak gitu. Kalau ditanya, kalau lu gimana bang? Kalau gue sendiri teman-teman ya, gue adalah seorang trader ya. Jadi gue lebih menitik beratkan ke dalam technical. Ada beberapa alasan kenapa gue bisa memilih sebagai seorang trader dibandingkan seorang investor gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman gue ya teman-teman, dari 2008 gue mulai trade di saham ya. Itu gue udah ngalamin yang namanya krisis ya 2 kali gitu ya. Dan itu krisis besar ya. Terus krisis kecilnya tuh banyak ya, yang kayak retracement 10-20% IHSG itu juga gue udah cukup sering gitu ya. Nah, dari situ gue melihat kalau misalnya gue lebih fleksibel kalau sebagai seorang trader. Jadi gue bisa memanfaatkan momen kalau misalnya gue tahu ya dari chartnya sudah menunjukkan dia mau turun atau melakukan koreksi yang besar, gue bisa langsung cepat-cepat out. Daripada gue diemin terus dia benar-benar ketarik dan duitnya mati di situ, gue nggak bisa apa-apain kecuali gue bisa
cut loss pilihannya, atau gue bisa averaging yang which is gue nambah duit lagi gitu ya, dan atau gue wait ya udah diemin aja gitu sampai dia naik lagi. Nah gue nggak mau seperti itu. Gue pengennya kalau misalnya keadaan nggak aman, menurut gue kayak kemarin nih ya, kelihatan gitu ya. Misalnya kalau misalnya kayak dunia itu lagi geopolitiknya kenceng ya, kemudian ada outflow besar-besaran di market, itu terlihat di dalam chart, dari volume juga kelihatan, dari volume profilnya juga kelihatan semuanya. Jadi gue bisa cepet-cepet keluar teman-teman ya. Gue bisa keluar dan duitnya gue bisa putar ke tempat lain. Jadi itu adalah alasan gue kenapa gue pilih sebagai seorang trader kayak gitu. Oke, nah itu langkah kedua seperti itu. Nah kalau misalnya kalian sudah menguasai kedua hal itu ya, itu berarti kalian sudah boleh jump in ke dalam market ya. Kalian sudah boleh memulai untuk coba trading di market. Dan itu masuk ke step yang ketiga teman-teman, yaitu adalah kalian harus memilih yang namanya sekuritas ya. Nah, memilih sekuritas ini sebetulnya preferensinya banyak teman-teman ya. Pastikan ya sekuritas ini tuh cocok dengan trading style kalian. Kayak gue misalnya, gue sebagai seorang trader tentunya gue cocok atau gue memilih sekuritas yang eksekusinya tuh cepat ya. Misalnya gue bisa dapat pada saat pre-market open ya, gue bisa order gue tuh bisa prioritas gitu ya, bisa duluan gue dapat barangnya kayak gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu. Terus misalnya biayanya juga nggak terlalu berat ya, misalnya gue mau pakai margin ya, terus kemudian biaya marginnya itu tidak terlalu di up yang gila-gilaan ya, jadi normal-normal aja. Jadi costnya ya bisa dilihat, bisa gue bilang tuh costnya tuh terjaga kayak gitu. Nah, kalau buat teman-teman ya yang bingung nih mau milih sekuritas, aduh gue pakai sekuritas yang mana ya? Gue bisa rekomenin teman-teman ya sekuritas yang gue pakai sendiri ya, yaitu adalah yang namanya ini teman-teman ya, nih YB ya, yb.co.id teman-teman ya. Jadi YB sekuritas ini itu yang gue pakai. Nah, kenapa gue pakai YB ini ya? Karena yang gue bilang tadi ya, dia tuh pre-marketnya tuh prioritas ya, prioritas banget. Jadi gue bisa walaupun gue order di pre-market, marketnya belum buka, jadi terus begitu marketnya buka, dia tereksekusinya tuh cepat. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, dia simple teman-teman ya, dia UI-nya tuh nggak terlalu ribet. Ya pokoknya apa yang gue butuhin, buy sama sell-nya juga jelas dan segala macam, semuanya oke banget gitu ya. Terus yang ketiga itu yang gue paling kena di sini adalah customer service-nya. Pokoknya service-nya yang dikasih YB itu luar biasa teman-teman. Misalnya service seperti apa? Nih contohnya deh ya. Kalau misalnya kalian pakai YB ini gitu ya, itu kalian bisa langsung masuk ke dalam grup Telegram ya. Jadi ini grup Telegramnya ada 2 ya. Gue masuk ke 2 grup dia. Yang pertama tuh ada YB Securities Priority Discussion ya. Ini isinya tuh kayak dia ngasih view teman-teman, yang ngasih reference, bisa dibilang juga ngasih signals. Tapi ya signalsnya ini nggak sembarangan ya. Signalsnya ini yang gue demen tuh dia kasih risknya gitu ya, terus kasih alokasi dananya masih berapa gitu ya, estimasi lotnya gitu. Jadi dia tuh nggak dilepas teman-teman ya. Dan ini dilakukan setiap hari trading bursa, dia dikasih terus ya. Dan kemudian dia kasih berita-berita yang bener-bener kepake gitu, bukan berita-berita yang asal doang. Misalnya kayak gini nih, ya di sini ada announcement, ada MSCI Global Standard Index ya. Ada dia kasih tahu apa aja update-nya dari MSCI kayak gitu. Dan kemudian ya di apa sih namanya, di channel satu lagi ya, itu dia bisa kasih sama ya, kebetulan dia kasihnya juga signals ya. Kemudian dia juga kasih yang namanya pelajaran gratis atau webinar gratis nih. Jadi kalian bisa ikut nih webinar seperti ini gratis. Nah ini yang paling baru nanti nih ada My First Trade. Nih ada webinar juga. Ini tanggal 12 April kemarin ya. Tepatnya nih karena udah lewat ya. Tapi nanti ke depannya tuh akan ada yang kayak gini-gini teman-teman ya. Kalian akan dapat pelajaran yang berharga ya. Kalau misalnya apalagi kalian belum pernah trading ya. Jadi kalian tuh trade itu nggak ditinggal. Kalian akan ditemenin ya sampai kalian itu bisa mandiri sendiri seperti apa. Nah itu jadi kenapa gue pilih YB Sekuritas ini. Nah kalau misalnya kalian mau join juga atau pengen pakai YB juga karena kalian gak punya reference yang lain ya, kalian bisa klik aja link ada di description di bawah. Gue sudah sediakan linknya. Kalian tinggal klik di link tersebut untuk daftar. Atau kalau misalnya kalian pengen lihat-lihat ya, kalian bisa ke yb.co.id ya. Kalian bisa lihat-lihat di sini apa aja eventnya seperti apa. Kemudian servisnya ada apa aja gitu ya. Nanti kalian bisa lihat ya. Di sini eventnya juga sangat banyak sekali. Webinar-webinar bisa kalian ikuti. Jadi kalian kalau mau daftar
langsung aja klik link yang ada di description, terus kalian bisa langsung nanti udah ikutin aja prosesnya, karena memang saham itu agak ribet ya, butuh KYC dan segala macam. Kalau sudah tuntas semua, kalian sudah siap untuk RDN-nya sudah jadi, kalian akan dimasukin nanti ke dalam grup yang gue bilang tadi. Jadi kalian bisa langsung belajar, oke? Seperti itu. Nah, oke, itu yang pemilihan sekuritas ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, eksekusi ya. Nah, eksekusi ini yaitu hubungannya dengan yang namanya modal teman-teman ya. Jadi saran gue, modal kalian tuh jangan gede-gede awal-awal ya. Kalian untuk belajar, untuk ngelihat dulu lingkungan trade itu seperti apa sih ya. Kemudian vibes-nya tuh trading itu seperti apa, biar kalian nggak kaget. Jadi kalian tuh nggak boleh pakai modal yang besar dulu. Pakai modal yang sekecil-kecilnya, misal 1 juta rupiah sampai 5 juta itu udah cukup teman-teman ya. Buat kalian itu belajar untuk trade ya. Dengan 5 juta ini kalian sudah bisa beli saham-saham hampir seluruhnya ya. Termasuk saham-saham blue chip juga sudah bisa. Jadi kalian sudah cukup sebetulnya ya. Dengan 5 juta ini kalian sudah bisa beli 1 lot minimal. Kayak gitu. Nah, nanti kalian baru belajar dari eksekusi ini, kalian akan tahu nih, oh berarti sambil belajar ya, berarti pada saat saya eksekusi analisa saya tuh harus begini gitu ya. Terus saya harus pelajari yang namanya money management dan segala macamnya. Dan semua ini teman-teman nanti gue akan update juga di YouTube gue ini. Gue akan bikin seriesnya gimana caranya kalian bisa step by step menganalisa dengan oke ya, menentukan entry dengan bagus ya. Kemudian kalian money management seperti apa, trading management di saham itu juga bagaimana kalian supaya kalian bisa profit konsisten. Gue akan bikinin seriesnya nanti ke depannya ya, series untuk saham ya. Oke? Seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen lanjutin seriesnya ya, pengen dengar lanjutan seriesnya, kalian bisa bantuin gue komen di bawah supaya kalian tahu, supaya gue tahu ya, kalian tuh pengen gak sih konten-konten seperti ini kayak gitu. Oke? Ya itu aja sih teman-teman yang mau gue sharing ya. Sekali lagi hari ini atau di saat ini teman-teman ya, kondisi saham itu banyak ada kesempatan ya. Jadi jangan sampai kalian tertinggal lagi ya, karena kesempatan yang seperti ini tuh munculnya nggak sering-sering ya. Ini termasuk salah satu event ekonomi yang cukup besar, seperti misalnya tahun 2008 ya, atau tahun 98 seperti itu. Dan apakah bisa terulang? Bisa aja, cuman waktunya tuh cukup lama. So kalian jangan sampai ketinggalan ya. Kalian bisa langsung belajar dan juga terjun di dunia financial market. Oke? Itu aja teman-teman. Sekali lagi, kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini, like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain ya. Komen juga di bawah kalau misalnya kalian ada yang pengen gue bahas ke depannya atau ada yang kurang. Feedback is always welcome. Oke? Itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.